241 Ambang Batas Cinta dan Rasa Sakit 6. Gu Qingqing melihat bahwa dokter telah melakukan pemeriksaan kepada seluruh anggota keluarga dan hanya tersisa dirinya sendiri. Ia pun mengangguk dan berjalan ke sana untuk membiarkan dokter memeriksa denyut nadinya. Dokter Qian meletakkan tangannya di pergelangan tangan Gu Qingqing, memeriksa nadinya, dan meminta Gu Qingqing untuk membuka mulut agar ia bisa melihat lapisan lidahnya. Setelah dokter Qian memeriksanya untuk waktu yang lama, Gu Qingqing merasa sedikit aneh sehingga ia bertanya, "Dokter, apakah saya baik-baik saja?" "Tidak apa-apa," jawab dokter Qian sambil tersenyum, "hanya sedikit flu, ini tidak masalah. Hanya butuh minum obat untuk mengaturnya dan..." Dokter Qian berhenti bicara sejenak dan tampaknya sedikit tidak nyaman untuk mengatakannya. Leng Yunlin dan Mu Qingyu segera berinisiatif membawa anak-anak mereka keluar, cuaca hari ini bagus. "Mari kita pergi jalan-jalan, sekalian membawa Wells kecil." Jelas Wells kecil telah dibawa pergi berjalan-jalan oleh Leng Xicheng. Namun, sekarang anak-anak akan membawa anjing itu pergi lagi. Setelah mereka pergi, barulah Luo Qingsui bertanya dengan sedikit khawatir, "Dokter Qian, ada apa?" Meskipun Leng Xicheng tidak mengatakan apa-apa, cahaya di mata kuningnya berkedip-kedip dan tampaknya sangat perhatian. Dokter Qian batuk dengan canggung sebelum menjelaskan, "Sebenarnya juga bukan masalah besar. Meskipun tahu kalian orang muda tidak ingin punya anak terlalu awal, hanya saja tolong kurangi minum obat itu di masa depan. Jika tidak, bukan hanya kesehatanmu yang terpengaruh. Nanti akan sulit memiliki anak di masa depan." Penjelasan ini segera membuat ekspresi Leng Xicheng menjadi buruk. Leng Xicheng tahu bahwa ketika Gu Qingqing baru saja menikah dengannya, kesehatannya bahkan lebih buruk. Ia juga tidak ingin menimbulkan masalah hingga seperti ini. Mengapa Gu Qingqing begitu kesakitan seperti tadi malam? Ternyata karena minum terlalu banyak obat pencegah kehamilan. Gu Qingqing tidak ingin memiliki anak dengan Leng Xicheng dan lebih memilih untuk merusak tubuhnya. Kalau begitu, mengapa Leng Xicheng harus peduli padanya? "Selama tidak mati, tidak masalah," komentar Leng Xicheng dengan suara yang dingin dan tajam. Leng Xicheng segera melangkah pergi dan berjalan ke ruang baca di lantai atas. Sekelompok orang yang ditinggalnya sontak tercengang, terutama Gu Qingqing. Wajah Gu Qingqing yang awalnya pucat pun menjadi semakin pucat karena mendengar kata-kata Leng Xicheng. Gu Qingqing masih berpikir bahwa Leng Xicheng memiliki sedikit rasa kasihan padanya karena menunjukkan kebaikan padanya tadi malam. Tetapi, ia tidak menyangka bahwa itu ternyata hanya ada dalam pikirannya saja. Pasti Leng Xicheng hanya takut Gu Qingqing akan mengganggunya tidur dengan bergerak sembarangan dan menjerit, jadi pria itu memeluknya untuk menghangatkannya. Bahkan, Leng Xicheng khawatir darahnya akan bocor dan mengotori celananya. "Qingqing, kamu baik-baik saja? Kamu terlihat tidak nyaman," tanya Luo Qingsui. Ia tidak tahu mengapa Leng Xicheng malah berbalik dan pergi. Ia hanya merasa bahwa kedua orang ini bertengkar lagi. Jelas putranya memanggil dokter karena peduli kepada Gu Qingqing. Apakah kedua orang ini bertengkar soal melahirkan anak? "Ibu, saya baik-baik saja," Gu Qingqing menggelengkan kepalanya. Dokter Qian memberi Gu Qingqing obat dan kemudian pergi meninggalkan rumah tua Leng. Luo Qingsui meminta pembantu untuk menyeduh obat sesuai resep dan merebus sup lagi untuk Gu Qingqing di siang hari. Setelah Gu Qingqing menghabiskan sup itu, semangatnya tampak jauh lebih baik. Siapapun yang mengalami menstruasi pasti tahu bahwa sakitnya hanya berlangsung 1 hari. Setelah melewati periode paling sakit tadi malam, di hari berikutnya tidak akan bermasalah. Di sore harinya, sesuatu terjadi dengan perusahaan Leng. Leng Xicheng pergi terlebih dahulu, jadi Luo Qingsui memanggil sopir untuk mengantar Gu Qingqing pulang. Sebelum mengirimnya kembali, Luo Qingsui masih secara khusus meminta Gu Qingqing minum obat dan berpesan, "Kamu harus menjaga diri baik-baik." Setelah Gu Qingqing kembali ke Villa Xishan, ia meminta pembantu untuk memasak air panas untuk diminum. Mungkin karena sering melihat Leng Xicheng akhir-akhir ini, pembantu itu bertanya, "Mengapa Tuan tidak kembali dengan Anda?" Mengapa Leng Xicheng tidak kembali? Leng Xicheng tidak sabar untuk menghilang dan sibuk dengan dunianya sendiri, kamu tahu. Batin Gu Qingqing. Setelah Gu Qingqing bersusah payah menyelesaikan pekerjaannya, membereskannya, dan bersiap untuk istirahat, pintu kamar terbuka. Ternyata itu adalah Leng Xicheng. Leng Xicheng benar-benar kembali. 242 Ambang Batas Cinta dan Rasa Sakit 7. Gu Qingqing terkejut, mengapa Leng Xicheng pulang? Bukankah dia pergi dengan begitu marah? Mengapa dia kembali lagi? Leng Xicheng membuka pintu kamar tidur tanpa ekspresi.
Ia bahkan tidak melihat Gu Qingqing, seolah-olah Gu Qingqing menjadi satu dengan udara, sinar matahari, dan burung-burung di langit. Sementara itu, Gu Qingqing masih kebingungan. Sekretaris Cheng mengikuti Leng Xicheng dari belakang dan tentu saja ia tidak berani masuk pintu. Ia berdiri di luar kamar tidur dan berkata, "Tuan Leng, saya telah menemukan paspor Tuan di ruang baca. Saya segera meletakkannya di sini ketika kembali dari Inggris terakhir kali." Ketika Leng Xicheng masuk, matanya tidak menunjukkan gelokan sama sekali. Sekretaris Cheng masih berkata, "Jadwal pesawat jam 8 besok pagi. Sekarang jam 11 malam. Menurut Tuan, apakah Tuan seharusnya?" Leng Xicheng hari ini bekerja sampai pukul 9 malam, kemudian Gu Qingqing mendapati bahwa pria ini akan pergi ke luar negeri besok dan paspornya malah tertinggal di sini. Tetapi, apa yang harus ia lakukan jika tidak datang untuk mengambilnya? Meskipun Sekretaris Cheng tidak menyelesaikan kata-katanya, Gu Qingqing mengerti. Itu artinya, Leng Xicheng tidak perlu kembali lagi. Bagaimanapun, ia sudah kembali ke rumah sehingga lebih baik tidur di sini saja. Leng Xicheng berdiri di pintu, menoleh untuk melirik Sekretaris Cheng, dan bertanya, apakah ruang baca telah dibersihkan malam ini? Pembantu juga mengikuti Leng Xicheng dan mengangguk setelah mendengar itu. "Iya," jawabnya, lalu melanjutkan dalam batin, "Bukankah Tuan menelepon untuk secara khusus meminta saya membersihkannya sore tadi?" Leng Xicheng melirik pembantu dengan dingin dan berkata dengan suara tegas, "Tidak membuka jendela, kan? Udaranya keruh. Bagaimana aku bisa beristirahat?" Pembantu itu jelas terkejut. Biasanya orang tidak diizinkan untuk masuk ke dalam ruang baca. Jendela juga jarang dibuka karena takut dokumen di ruang baca hilang. Bagaimana bisa pembantu berani membuka jendela dan menyapu lantai? Ekspresi Leng Xicheng terlihat kesal, seakan pembantu telah melakukan sesuatu yang salah. Ia melambaikan tangannya dengan gusar dan berkata, "Lupakan saja. 1-2 hal tidak dilakukan dengan baik. Cepat pergi, melihatmu membuatku kesal." Artinya sangat sederhana, sudah terlalu malam untuk kembali, ruang baca juga kotor, jadi Leng Xicheng hanya bisa tidur dengan Gu Qingqing. Pada keadaan biasanya, Gu Qingqing masih akan menduga-duga apakah Leng Xicheng melakukan itu karena ingin menidurinya. Tetapi, ini adalah hari kedua periode menstruasinya. Kecuali Leng Xicheng adalah seorang pria mesum yang menyukai pertarungan darah. Jika tidak, pasti tidak mungkin. Tidak mungkin juga karena Leng Xicheng menyukainya. Lebih tidak mungkin lagi jika Leng Xicheng mengkhawatirkan kondisi tubuh Gu Qingqing sehingga secara khusus kembali untuk tidur dengannya, kan? Fakta membuktikan bahwa Leng Xicheng tidak memiliki hobi yang begitu mesum. "Bangunkan aku jam 5 besok pagi." Leng Xicheng menundukkan kepala dan mengusir Sekretaris Cheng dengan suara dingin. Kemudian, ia melirik pembantu dan berkata, "Apakah ada air panas? Tuangkan segelas untukku." Pembantu mengangguk dan menuangkan segelas air panas untuknya. Namun, Leng Xicheng masih tidak puas dan memarahi, "Kamu ingin memanaskanku sampai mati. Aku ingin minum air panas, bukan air yang baru saja direbus. Pergi, tuangkan aku segelas air hangat." Pembantu segera pergi, menuangkan segelas air hangat untuk Leng Xicheng, dan cepat-cepat kembali. Leng Xicheng melambaikan tangan untuk mengusirnya, "Pergilah." Leng Xicheng tidak meminum airnya. Ia segera menundukkan kepala, membuka kancing kemejanya dengan tidak senang, dan melepas pakaiannya. Ia juga tidak melihat Gu Qingqing, lalu langsung berbalik dan berjalan ke kamar mandi. Brak! Pintu kamar mandi tertutup dengan keras. Gu Qingqing melihat ada 2 gelas air. Leng Xicheng ingin minum air hangat. Setelah Leng Xicheng selesai mandi, air panas akan menjadi air hangat dan air hangat sudah akan menjadi air dingin. Gu Qingqing berpikir sebentar, kemudian meminum air hangat itu sendiri. Setelah meminum sedikit air hangat, tubuhnya terasa jauh lebih nyaman. Meskipun ia tahu Leng Xicheng tidak akan memakai pakaian yang ia persiapkan, Gu Qingqing tetap mempersiapkannya sebelum beristirahat di tempat tidur. Segera setelah itu, Leng Xicheng selesai mandi dan keluar dari kamar mandi. Ia melihat bahwa salah satu dari 2 gelas air hangat yang disiapkan secara khusus telah diminum. Kemudian, ia melihat piyama yang telah disiapkan. Cahaya di mata Leng Xicheng berkedip beberapa kali. Ia mengenakan piyama yang telah disiapkan Gu Qingqing untuknya. Selanjutnya bab 243 Ambang Batas Cinta dan Rasa Sakit 8.